Saya itu anak pertama dari 2 saudara. Kedua orang tua saya, keluarga saya adalah mereka beragama Buddha dan perbedaan usia antara ayah dan ibu saya berbeda 20 tahun. Dan mereka sering berantem di dalam rumah, hampir setiap hari mereka berantem. Dan itu secara tidak langsung saya melihat mereka bertengkar, saya mendengar mereka bertengkar, itu membentuk saya merasa malu terhadap orang tua saya dan saya merasa minder. Karena saya minder dan malu, saya tidak ingin teman-teman saya untuk datang ke rumah saya untuk bermain atau apapun karena saya tidak ingin mereka melihat bahwa orang tua saya itu biasanya seringnya bertengkar. Ya. Dan secara tidak langsung itu ternyata sudah membuat diri saya menjadi tidak kreatif, ya, dan menjadi malas. Ketidakkreatifan, kemindaran saya itu saya tutupi dengan kesombongan saya. Saya tidak ingin orang lain memandang rendah akan saya dan apalagi menilai pada saya. Tetapi saya sadar bahwa saya tidak bisa seperti ini, bahwa karakter saya yang minder ini saya tidak bisa teruskan. Saya harus membentuk pribadi saya harus menemukan kepercayaan diri pada diri saya. Sehingga saat saya tamat SMP, saya minta pada orang tua saya untuk sekolah keluar dan saya bersyukur saya diizinkan untuk sekolah di Sydney. Dan di sana saya bersekolah, setelah lulus saya apply PR di sana, saya bekerja di sana. Dan ternyata, saudara, pada saat saya sudah menemukan jati diri saya, pada saat saya sudah menjadi percaya diri, tetap ada kekosongan di dalam diri saya. Dan saya terus bertanya kepada Tuhan, apa itu? Dan tahun 2007 pada saat saya kembali ke sini untuk mengunjungi orang tua saya, teman saya yang dari Sydney yang juga ke Jakarta mengajak saya untuk ikut CAP. Pada saat itu saya merasa saya malas untuk ikut, tetapi ya saya ikut saja. Nah, pelajaran pertama, pengenalan pertama CAP diajarkan oleh almarhum Ibu Kriti. Di sana diterangkan betapa kita sebagai manusia itu berharga di mata Allah. Dan di sana saya sungguh-sungguh langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan inilah jawaban yang selama ini saya cari. Kekosongan yang saya rasakan di dalam hati saya, itu ada di sini. Sehingga akhirnya saya ikut kursus CAP. Jadi saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari kelemahan kita, menyadari karakter kita. Saya percaya bahwa kita tahu karakter baik dan buruk kita. Dan untuk karakter yang tidak baik itu, bagaimana caranya agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan adanya niat untuk berubah. Jadi pertama-tama apa itu karakter? Ya, saya ambil penjelasan dari Google arti karakter. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Ya, di sini saya ingin membawa kita semua untuk membaca firman Allah dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30 yang mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya, saya akan bacakan di sini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu.
Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi saudara, apa kaitannya ayat itu dengan karakter kita? Ya, bagaimana kita bisa mengenal karakter kita yang tidak baik itu dan berniat untuk merubahnya? Ya, saya percaya bahwa pada saat kita di dalam kandungan, di dalam janin, itu Allah sudah merajut kita dengan begitu indahnya. Kita sudah diberikan budi pekerti yang baik, karakter yang baik, dan juga kita memiliki hati yang baik. Pada saat kita dilahirkan, dan orang tua di sini memegang peranan yang sangat penting di dalam pembentukan karakter seorang anak. Anak belajar bukan dengan menghafal. Anak itu belajar dengan melihat, mendengar, dan kemudian dia akan mengikuti bagaimana cara orang tua berinteraksi sehari-hari. Jadi, bila mana orang tuanya memiliki karakter yang disiplin, tentu anaknya pun akan memiliki karakter yang disiplin. Mungkin tidak semuanya, tetapi rata-rata kebanyakan akan memiliki karakter yang disiplin. Dan bila mana orang tuanya pelin-pelan ataupun susah untuk memutuskan sesuatu, anaknya pun kemungkinan besar akan seperti itu. Ya. Nah, kemudian pada saat anak itu sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah, lingkungan belajar, lingkungan kerja, atau misalnya berumah tangga. Nah, semua kejadian-kejadian yang dialami oleh kita ataupun orang-orang yang kita temui, tentu itu juga akan mempengaruhi bagaimana karakter kita kelak. Bila mana kita memiliki kenangan yang indah bersama dengan orang-orang yang baik, tentu karakter kita akan menjadi bahagia. Tetapi bila mana kita disakiti, kita tidak dinilai atau tidak dihargai, nah kita memiliki karakter mungkin yang sombong atau yang mungkin ingin selalu dikenal oleh orang lain, ya. Dan saya sungguh bersyukur pada saat saya di Sydney, orang tua saya semasa kecil sudah menanamkan pada saya bahwa sebagai manusia kita harus memiliki satu pegangan yang kuat. Kita harus memiliki agama dan kita harus rajin untuk berdoa kepada Tuhan. Dan itu yang selalu saya pegang pada saat saya tidak bersama dengan orang tua saya. Kemudian saudara, pada masa pandemi ini, ya, kita diajak untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, membawa kepada pertobatan. Pada saat itu saya memiliki satu fokus, yaitu untuk memperkenalkan Yesus kepada keluarga Johan. Dan awal-awal saya bersyukur bahwa Dede ipar Johan itu tertarik dan ada bertanya bagaimana cara berdoa, dan di situ saya dapat memberitahukannya dia. Tetapi dengan adanya kejadian, dia akhirnya mundur. Saya WA tidak dibalas, keluarganya pun tidak ia gubris. Dan itu membuat saya terpukul, saya shock. Saya berkata, apa yang salah di dalam diri saya sehingga saya belum dapat membawa dia kepada Yesus. Pada saat itu saya ada consult dengan ibu, dan ibu mengingatkan kembali, Yesus mengingatkan kembali bahwa karakter saya yang itu, kesombongan saya itu belum saya lepaskan. Saya tahu bahwa karakter saya yang sombong, karena ya saya lulusan dari luar, terus orang secara financial saya lebih dibanding Johan, sehingga saya merasa saya tidak ingin diperintah olehnya. Bahkan saya lebih ingin memerintah dia ataupun orang lain. Dan itu sama sekali tidak baik. Itu tidak menunjukkan karakter Yesus. Satu kalimat yang membuat saya sungguh-sungguh sadar yang ibu katakan adalah, biarkan Yesus yang ada di dalam dirimu keluar sehingga saya dapat mempertobatkan keluarga saya atau Dede ipar saya. Di sana saya pikirkan bagaimana caranya agar
Tuhan ini bisa sungguh-sungguh keluar di dalam diri saya. Di satu sharing, saya bersyukur bahwa saya dengan Johan itu diberkati. Kita memiliki usaha bersama dari kecil-kecilan. Tetapi di waktu berjalan ini Johan selalu protes sama saya bahwa kamu tidak pernah ada untuk saya di dalam hal pekerjaan. Hati kamu tidak ada di kerjaan, hati kamu ada di anak. Di saat saya membutuhkan kamu, kamu tidak pernah ada di sana. Pada saat itu, karena saya memakai tameng saya, kesombongan saya, dan saya katakan, itu tidak benar, saya membantu kamu. Dan hati saya, ya oke lah, karena anak masih kecil dan butuh saya tidak ingin kehilangan momen tersebut dengan anak. Dan itu yang selalu menimbulkan percecokan di antara saya dan Johan. Dan itu adalah karakter yang buruk. Saya percaya kita semua tahu bahwa karakter kita yang tidak baik itu seperti apa. Tetapi di sini permasalahannya, pertanyaannya, apakah tahu ini kita sungguh-sungguh mau untuk berubah dan ada niatan untuk berubah, itu adalah hal yang beda lagi. Saya bilang sama Tuhan, saya minta ampun, selama ini kesombongan saya belum saya buang. Tolong Tuhan bantu saya, karena saya tidak tahu bagaimana menciptakan satu sistem percetakan yang merupakan satu hal yang baru dalam diri saya. Saya tidak tahu bagaimana merunning satu perusahaan itu, dan saya terlalu nyaman dengan keadaan saya sendiri di sini. Ya karena alasannya dulu saya tidak kreatif, selalu di rumah sehingga tidak bisa memikirkan apa-apa. Tetapi itu semua hanyalah satu alasan saja. Tetapi yang sebenarnya adalah saya takut akan menjalani satu kehidupan yang baru, satu situasi yang baru di mana saya tidak master di sana, di mana saya tidak bisa benar-benar master di sana gitu. Dan saya katakan, Tuhan tolong bantu saya supaya saya sungguh-sungguh dapat menciptakan sistem ini. Bagaimana saya harus berdiskusi dengan Johan. Awal dari usaha ini saya sudah ada komitmen dengan Johan, saya mau membantu, saya mau komit. Nah, pada saat ada masalah, saya tidak boleh lagi mundur dari masalah itu, pasang tameng saya, kesombongan saya, dengan kata saya tidak ingin orang lain untuk menegur saya tidak ingin itu. Dan sekarang saya ingin hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Johan, berdiskusi bersama, mencari jalan keluarnya gimana, dan sungguh-sungguh saya harus ada niat untuk berubah dari sana. Saya teringat akan satu ilustrasi yang almarhum Ibu Griti pernah sharingkan, dan untuk yang mengikuti Bible sharing dengan Ibu Griti sudah pernah mendengarkan sharing ini. Dia katakan di dalam lingkungan bersosialisasi, baik dalam rumah tangga ataupun di dalam pekerjaan, itu seperti rel kereta api. Rel kereta api ada kiri dan kanan. Dua kepribadian berbeda dijadikan menjadi satu. Dan di sana, pada saat kereta berjalan, itu akan sangat sakit. Karena kereta berat dan kita ditempah dengan berbagai macam masalah. Tujuannya adalah agar kereta itu sampai kepada tujuannya yang ingin sampaikan. Nah, di dalam hubungan berkeluarga, kita yang memiliki masing-masing kepribadian, memiliki karakter masing-masing yang unik. Ini kita ditempah, apakah kita bisa mengakui kelemahan kita, mengakui keburukan dari karakter kita, dan keluar dari zona aman itu, dan mencoba situasi yang baru bersama dengan Tuhan, dan mendiskusikannya bersama dengan partner kita, sehingga adanya hasil yang baik dari permasalahan dari rumah tangga, ataupun di dalam pekerjaan. Karena di dalam pekerjaan seorang bos tidak bisa bergonta-ganti karyawan, ya, ataupun seorang karyawan tidak bisa bergonta-ganti pekerjaan. Aku tidak suka di sana, aku berhenti. Karena kelak itu tidak akan sampai kepada tujuan akhirnya, ya. Kemudian pada saat kembali, jadi saya mesti gimana Tuhan supaya saya bisa dapat menunjukkan, mengeluarkan bahwa Tuhan ada di dalam diri saya. Saya ingin membawa kepada
Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada akhirnya banyak orang akan berseru kepadaku. Kayaknya aku salah deh. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa saya mengambil ayat ini? Saudara, kembali kepada saya, bagaimana saya dapat mengeluarkan Tuhan ini sehingga dapat membawa jiwa-jiwa ke dalam pada pertobatan. Pada saat pandemi ini kita melihat banyak orang stres dan jauh kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, ya. Orang-orang ini tidak akan mau mendengar bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu begitu. Yang mereka ingin lihat adalah kita sebagai anak Allah, kita yang selalu mengatakan ingin melayani Allah. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita merepresent diri kita, apakah pakaian kita baik, bagaimana kita bertutur kata, apakah kita memiliki wibawa untuk bertutur kata dengan baik, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, apakah mereka sudah merasakan kasih Allah itu ada pada diri kita. Ya. Pada saat itu semua ada, tentu orang tersebut akan merasa tertarik dan mereka tentu akan bertanya, kok bisa sih dia seperti itu? Sebenarnya ada apa sih di dalam dirinya sehingga di dalam masa seperti ini pun ia masih tetap berpegang teguh pada Tuhan. Akan adanya keterbukaan, di sana kita bisa mulai. Dia akan mulai terbuka mengenai kemarahannya, kekecewaannya, dan kita cari akar permasalahannya, kita bawakan pada pertobatan, kita dongkrak semangatnya, dan kita bawa kepada Yesus. Kita harus dapat menunjukkan bahwa Tuhan yang maha baik, Tuhan yang berwibawa, Tuhan yang maha pengasih itu ada di dalam diri kita. Ya. Bagaimana itu dapat ada? Ya, dengan pelayanan ini dapat membuat kita semakin naik kelas dalam pembentukan karakter kita juga. Jadi, di dalam melayani seseorang ataupun di dalam pekerjaan, pasti kita mendapatkan teguran-teguran. Teguran itu bukan bermaksud untuk menjatuhkan kita. Teguran itu adalah untuk kita merenung benar atau enggak, salahnya ada di mana, dan bagaimana kita harus maju dan merubah karakter itu. Jangan kita pasang tameng kita, kesombongan kita, oh dia nggak mengerti saya, atau bahkan dia ngambek kemana-mana, nggak mau dengar, nggak mau apa kayak gitu. Itu tidak bisa. Jadi sebagai itu kita harus menunjukkan karakter kita yang baik, menunjukkan Tuhan ada di dalam diri kita. Jam 2 pagi kita bangun, kita minta Tuhan, kita bilang kepada Tuhan, karakter buruk saya masih seperti gini, saya takut akan situasi yang baru, tolong bantu Tuhan. Tentu kita setiap malam atau pagi hari kita pasti sudah memiliki agenda-agenda apa yang harus kita lakukan keesokan harinya. Serahkan kepada Tuhan dan minta Tuhan serta. Dan kita jalani itu bersama-sama dengan Tuhan. Adanya niat untuk kita untuk berubah. Ya. Sebagai penutup, ya, saya katakan bahwa hidup kita itu adalah anugerah. Ya. Kita memiliki kehendak itu dapat membentuk karakter kita, karakter yang baik ataupun yang masih ingin dikenal oleh orang lain, ataupun kita pun diberikan akal budi. Akal budi ini yang memberitahukan kita bahwa oh kamu itu baik loh, oh kamu itu masih sombong loh seperti begini. Nah, dan kita harus memiliki niat untuk berubah, untuk keluar dari comfort zone, zona aman kita. Kita harus minta kepada Tuhan kekuatan padanya agar Tuhan ikut serta pada situasi yang baru pun kita tidak apa-apa.
Karena bila kita masih tetap aja mempermasalahkan, oh dulunya saya begini, saya ingin begini, karakter kita masih jelek, jangan sampai bila mana waktunya kita sudah berpulang, Tuhan akan berkata, saya tidak mengenal engkau. Ya. Jadi mari saudara, pada malam hari ini kita ajak kita semua, mari kita kenali karakter kita masing-masing dengan baik. Bagi yang karakter yang kurang baik, kita akui kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan satu kekuatan supaya kita dapat menjalaninya dengan baik. Sehingga kita memiliki hidup yang sukses, kita dapat membawa, menunjukkan Yesus yang ada di dalam diri kita dan membawa jiwa hidup kita sukses bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.